Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya, pokoknya segala yang menjadi hajat teman-teman semua, semoga Allah ijabah. Amin. Dan ini adalah video lanjutan ya teman-teman dari video sebelumnya, karena kemarin kan waktu bikin kerupuk dari nasi itu saya masih butuh waktu untuk nunggu sampai adonan ini tuh set gitu ya, biar bisa dipotong. Nah alhamdulillah ini udah saya diemin semalaman, saya taruh kulkas gitu ya teman-teman, dan baru pagi harinya ini saya potong-potong. Saya potongnya agak tipis, mau bilang tipis banget juga enggak, karena pas saya coba tipis banget itu tuh dia masih agak ringkih gitu kalau dipotong. Jadi ini saya agak tebal sedikit gitu ya, mudah-mudahan nanti waktu kering terus digoreng itu masih bisa kriuk ya, karena ini benar-benar pengalaman pertama saya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba bikin kerupuk dari sisa nasi gitu ya teman-teman, bisa di share di kolom komentar kira-kira apa sih yang jadi faktor keberhasilan atau faktor yang bikin gagal ketika bikin kerupuk dari nasi. Saya penasaran banget pengen bikin kerupuk dari nasi ini atau kerupuk karak itu, karena saya emang paling suka dari berbagai macam jenis kerupuk tuh sebenarnya kerupuk karak gitu ya teman-teman. Cuman kalau saya cari-cari beli-beli gitu ya teman-teman, di luar sana tuh jarang banget yang jual. Terus waktu itu pernah saya beli, kirain tuh kerupuk karak gitu yang modelnya tuh masih mentah terus kita goreng sendiri. Pas udah sampai rumah saya goreng, ternyata itu rasanya bukan yang kerupuk karak, bukan dari nasi, tapi kayak kerupuk dari singkong gitu teman-teman. Makanya mudah-mudahan nih kalau ini berhasil dan rasanya kriuk enak gitu ya teman-teman. Mungkin nggak akan jadi perdana pertama atau terakhir kalinya gitu ya, ini akan saya terus coba untuk bikin lagi gitu, karena saya termasuk orang tuh yang suka banget makan kalau ada pendampingnya tuh kerupuk gitu. Nah alhamdulillah semuanya udah saya selesai potong-potong gitu ya teman-teman. Nah ini mau saya jemur. Saya pengen jemurnya tuh di sini aja awal mulanya gitu ya, cuman ternyata pas saya amatin gitu, saya taruh di meja sini tuh mataharinya tuh sampai siang tuh belum nyampe ke dalam gitu. Jadi akhirnya setelah saya tunggu-tunggu mataharinya nggak masuk-masuk, ya udah akhirnya saya taruh ke atas sini ya teman-teman, mudah-mudahan sih nggak dirubung semut. Dan video ini saya lanjutin setelah 4 hari ya teman-teman, jadi ini butuh 4 hari untuk dijemur sampai benar-benar kering. Nah jadi untuk kerupuknya tuh cuma jadinya tuh segini doang, karena dari 3 loyang itu tuh kebanyakan jatuh. Jadi dia tuh ketika saya naruh nggak tahu kenapa kepleset jatuh, terus lagi di hari keduanya pas ngambil jatuh. Jadi bukan karena direbung semut atau gimana, tragedinya ya karena ambruk jatuh di tanah. Dan ini tuh yang bisa terselamatkan pakai jurus bim salah bim belum 5 menit. Akhirnya ini yang bisa tersisa yang bisa dikonsumsi gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini saya coba untuk goreng, walaupun mekarnya tuh nggak mekar banget kayak kerupuk-kerupuk karak yang beli gitu ya teman-teman, tapi ini menurut saya sih lumayan berhasil gitu ya. Dan ini saya goreng semuanya sekalian aja ya, karena emang nggak terlalu banyak juga. Karena nggak seperti apa yang diharapkan. Malah kecelakaan aja gitu. Apa sih ngomong apa? Ya udah pokoknya intinya gitu ya teman-teman, sampai ribet mau ngomong apa. Dan alhamdulillah menurut saya ini rasanya enak, asin gurih, itu pas banget gitu ya buat lauk. Tadinya sih emang mau buat lauk, ternyata pas suami pulang gitu, pulang dari kerja, terus saya kasih lihat ini hasil kerupuk yang saya bikin. Terus nggak tahu gimana, tahu-tahu pas saya buka toplesnya udah habis. Pas saya tanya kenapa dihabisin, ini buat lauk makan, kata dia habis enak gurih, jadinya nggak sadar tahu-tahu udah habis gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya ini berhasil. Nggak berhasil sih ya, yang bisa dibilang berhasil banget itu tuh yang kalau hasil dari kerupuknya tuh mekar gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh masih bisa dibilang renyah, dia nggak alot, nggak keras gitu ya teman-teman. Walaupun kedengarannya ini soundnya ya kalau ketika saya kunyah kayak lagi makan batu. Krok 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 gitu ya.
Dan videonya saya lanjutin lagi di hari kemudian. Jadi ini video beberapa hari ya teman-teman, saya sambung-sambung karena emang durasinya terlalu pendek gitu ya kalau dibikin satu video. Jadi ini saya sambungin. Jadi ini tuh hari Kamis kalau nggak salah saya bikin video. Saya mau masak untuk buka puasa. Nah ini tuh mau tambah cabai hijau gitu ya. Dan alhamdulillah untuk tanamannya, untuk cabai hijaunya ini udah berbuah dan siap untuk dipanen. Cuman yang satunya lagi saya pikir kayaknya masih bisa gede lagi, jadi saya cuman panen satu aja. Lagi juga saya masaknya cuman sedikit ya teman-teman porsinya, jadi cabai beberapa butir, beberapa buah aja tuh kayak udah cukup gitu ya untuk mewarnai wajan. Jadi ada merah, putih gitu ya. Tadi ini saya udah iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, terus juga ada cabai merah keriting, dan ini cabai hijau dari kebun sendiri, alhamdulillah. Terus juga ada jahe sedikit aja, sepotong ya, seberapa ya, seruas jari gitu ya, jari siapa nggak tahu. Terus ada lengkuas dan ada ayam yang udah saya cuci dan udah dipotong. Jadi hari ini mau bikin menu berbuka puasanya itu pengen bikin ayam kecap, tapi untuk bumbunya ini tuh cuman yang diiris-iris aja biar gampang. Dan ini bawang merah, bawang putihnya saya tumis lebih dulu ya teman-teman. Saya tumis sampai benar-benar mengering, dan ini lanjut saya masukin sambil saya masukin jahe dan lengkuasnya biar wangi, aroma wangi jahenya itu keluar. Dan ketika bawang putih, bawang merahnya itu udah benar-benar sampai kering kayak gini ya teman-teman, lanjut saya masukin ayamnya. Ini saya masukin ayamnya duluan gitu ya teman-teman, biar ayamnya juga ada proses mateng gitu, karena ayamnya tuh nggak saya rebus dulu atau nggak saya goreng dulu gitu ya, jadi proses matenginnya itu bersamaan dengan matengin bumbunya gitu. Oke, ini saya aduk-aduk dulu sampai benar-benar rata bercampur dengan si bawang merah dan bawang putih yang udah ditumis. Lanjut ketika udah saya diamkan beberapa saat sampai aroma ayamnya keluar gitu ya, wangi. Lanjut ini saya masukin percabeannya dan lebih warna-warni kayak gini ya teman-teman, walaupun nanti ketika udah dimasukin kecap warna-warninya memudar jadi warna coklat semua. Dan ini lanjut saya masukin air ya teman-teman, dan direbus sampai ayamnya matang, tapi ini sambil saya kasih seasoning. Nah tadi saya kasih lada, gula, garam, sama kaldu ayam. Pokoknya ya kayak gini aja ya teman-teman yang biasa saya pakai untuk bikin ayam kecap. Dan lanjut ini saya masukin kecap manisnya. Kalau ada saus tiram sih biasanya saya tambahin saus tiram, cuman udah beberapa lama ini saya nggak pernah beli saus tiram lagi. Sebenarnya lebih enak kalau pakai saus tiram gitu ya teman-teman, lebih lebih gurih, lebih sedep gitu ya. Tapi kayak gini aja sih menurut saya juga udah sedep gitu. Bersyukur seadanya aja gitu ya teman-teman. Oke deh, ini saya diemin sampai ayamnya benar-benar matang dan bumbunya meresap ya teman-teman. Dan ini nggak saya pindahin ke piring saji karena belum saya icip sambil nunggu nanti waktu berbuka puasa, dan ini ternyata waktunya masih lama. Dan oke deh teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih atas supportnya. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.